Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang model konseptual perubahan budaya yang beranggotakan Adrian Arya Sataji B101802466, Adiatama Damar Anggito B1018028, dan Andika Arif Maulana B1018061, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengertian budaya organisasi. Menurut Robbins tahun 1998 halaman 572 yang diterjemahkan oleh Yusuf Udaya 1994 halaman 479 mengemukakan bahwa budaya organisasi sebagai nilai-nilai dominan yang disebarluaskan dalam organisasi yang dijadikan filosofi kerja karyawan yang menjadi panduan bagi kebijakan organisasi dalam mengelola karyawan dan konsumen. Pengertian perubahan organisasi. Sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuannya untuk mencapai cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resource dan kapabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholders. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya. Mekanisme perubahan budaya organisasi. Mekanisme perubahan pada tahap berdiri dan pertumbuhan pada tahap ini organisasi belum begitu kompleks dan peran pendiri atau keluarganya sangat dominan, sehingga budaya organisasi merupakan cerminan nilai-nilai dan pandangan para pendiri dan para pekerja yang datang belakangan hanya sekedar mengikuti, mempelajari dan mengikuti saja, seolah-olah tidak mempunyai peran dalam membangun budaya organisasi. Bagi para pendiri budaya organisasi, lebih berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan kepada pekerja dengan organisasi, alat perekat di antara anggota organisasi, dan alat untuk membangun komitmen dalam rangka menunjukkan identitas diri organisasi, sehingga jika ada perubahan budaya organisasi lebih disebabkan karena adanya tuntutan internal dan agar terjadinya kohesivitas atau integrasi internal yang semakin kokoh. Langkah-langkah yang diambil untuk mengelola perubahan yaitu unfreezing atau membekukan, changing movement atau perubahan gerakan, refreshing pembukuan kembali. Manfaat budaya organisasi. Manfaat dari budaya organisasi meliputi 1. Membantu mengarahkan SDM pada percepatan visi, misi, dan tujuan organisasi. 2. Membentuk perilaku staf dengan memberi mereka perasaan memiliki loyalitas, kepercayaan, dan nilai-nilai yang mendorong berpikir positif. 3. Memperbaiki perilaku dan motivasi sumber daya manusia sehingga meningkatkan kinerja. Dampak dan hal yang harus diperhatikan dalam perubahan budaya organisasi. Dampak perubahan budaya organisasi pada karyawan, yaitu 1. Shock, merupakan rasa keterkejutan di beberapa kasus, bahkan menyebabkan panik dan tidak dapat berbuat apapun, disebabkan oleh ketidakcocokan antara harapan dan kenyataan. Denial atau penyangkalan terjadi saat orang sebenarnya tahu bahwa perubahan itu penting, tetapi mereka masih melakukan penyangkalan akan hal itu dan melakukan tindakan withdrawal atau pengunduran diri sementara dari proses menuju perubahan. Di fase ini, orang merasa masih memiliki kemampuan untuk menghadang perubahan. Awareness terjadi saat orang sudah tahu bahwa perubahan itu penting dan sudah merasa bahwa tindakan penghadangan perubahan adalah sia-sia. Acceptance of reality. Akhirnya orang yang bersedia untuk melupakan masa lalu dan mulai nyaman terhadap proses perubahan. Experimentio, yaitu mencoba-coba pendekatan dengan kemampuan baru, merupakan fase berlatih, mencoba melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, mulai mendapatkan umpan balik yaitu keberhasilan atau kegagalan. Search of meaning, memahami arti dari keberhasilan atau kegagalan yang didapat dari proses sebelumnya. Selanjutnya, model dan teori-teori baru diciptakan berdasarkan
representasi hasil umpan balik. Dan yang terakhir, interrogation, mempraktikkan kemampuan dan perilaku yang baru berdasarkan model dan teori yang baru diciptakan. Hal yang harus diingat dalam melaksanakan perubahan budaya. Beberapa hal yang harus diingat dalam melaksanakan perubahan budaya yaitu dimensi struktural budaya yang akan dirubah. Tujuannya bukan hanya sekedar mengetahui budaya yang ada, tetapi juga agar perilaku perubahan bisa belajar tentang pola pikir organisasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dimensi ruang dan waktu, asal muasal terbentuknya budaya dan perjalanan sepanjang waktu. Tujuannya agar dalam perubahan budaya tidak terjadi kesalahan yang sama di masa datang. Kemudian dimensi proses perubahan, posisi budaya dalam siklus kehidupan budaya. Terus dimensi konseptual, situasi lingkungan di mana budaya berada. Dimensi subjektif, tujuan dan keterlibatan orang per orang dalam perubahan. Daya tahan yaitu kemampuan untuk menciptakan perubahan yang hasilnya bisa tahan lama. Langkah-langkah kegiatan untuk memperkuat budaya organisasi. Langkah-langkah untuk membuat dan memperkuat budaya organisasi diantara lain: memantapkan nilai-nilai dasar budaya organisasi, melakukan pembinaan terhadap anggota organisasi, memberikan contoh atau teladan, membuat acara-acara rutinitas, memberikan penilaian dan penghargaan, tanggap terhadap masalah eksternal dan internal, koordinasi dan kontrol mengukur kekuatan budaya organisasi. Perubahan budaya organisasi pada perusahaan Nokia. Ini adalah sebuah contoh perubahan budaya organisasi pada suatu perusahaan. Perusahaan Nokia yang sempat berhasil merajai pasar handphone dari tahun 2000 sampai dengan 2010, munculnya pesaing-pesaing baru yang membawa teknologi yang lebih canggih seperti Samsung dan Android-nya, Apple dan juga BlackBerry, membuat pasar dari Nokia menurun drastis dan perusahaan tersebut hampir kolaps karena dirasa teknologi mereka tertinggal dibanding dengan pesaingnya. Akhirnya para petinggi Nokia sepakat untuk mengubah budaya organisasinya yang berpikiran bahwa OS seimbang milik Nokia adalah yang terbaik dan tercanggih. Mereka mau merubah pemikiran bahwa teknologi mereka ternyata telah tertinggal, tidak terlalu berfokus pada kepercayaan diri yang berlebihan, dan akhirnya mereka menggandeng Microsoft sebagai OS terbaru mereka. Contoh tersebut menunjukkan bahwa jika suatu budaya organisasi mau diubah, maka dapat membawa pembaharuan bagi suatu perusahaan. Melalui contoh yang dijabarkan, maka dapat dilihat bahwa budaya organisasi harus berubah sesuai dengan tuntutan zaman jika suatu perusahaan ingin terus bertahan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dampak yang terjadi pada perubahan organisasi merupakan fase berlatih, mencoba melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, memahami arti dari keberhasilan atau kegagalannya yang didapat dari proses sebelumnya, mempraktikkan kemampuan dan perilaku yang berdasarkan model dan teori yang baru diciptakan, langkah-langkah kegiatan untuk memperkuat budaya organisasi, menetapkan nilai dasar budaya organisasi, melakukan pembinaan terhadap anggota organisasi, memberikan contoh atau teladan, koordinasi dan kontrol, mengukur kekuatan organisasi adalah contoh kegiatan untuk memperkuat budaya organisasi. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.